Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qila wa ma ta'akhkhar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan nikmat, tidak pernah berhenti. Semenjak kita hadir di dunia ini sampai kita meninggalkan dunia ini, Allah tidak pernah berhenti. Allah terus memberikan nikmat. Kalau Allah hentikan nikmat, habis kehidupan. Hadirin yang mulia, saya akan tunjukkan satu nikmat dari Allah. Satu nikmat ini lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Uang tidak ada apa-apanya, pangkat pun juga tidak ada gunanya, status sosial tidak ada artinya kalau Allah mencabut satu nikmat ini. Allah menghilangkan satu nikmat ini, habis ini kehidupan. Dan saya maksudkan ini adalah nikmat yang kita rasakan tapi tidak pernah kita lihat. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen atau nikmat udara. Udara ini sangat besar, Pak. Bersambung dari base camp Timika ini sampai ke Australia, sampai ke Amerika, sampai ke Eropa. Besar sekali. Cuma tidak ada yang pernah melihat ini udara, tapi terasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah masjid Al-Istiqamah, Base Camp Freeport, Timika yang saya muliakan. Jadi yang namanya udara ini, Pak, luar biasa nilainya. Kalau udara ini hilang, jangankan satu bulan, satu hari. 10 menit saja ini udara hilang, maka kehidupan akan habis semuanya. Bahkan waktu saya biasa sampaikan di hadapan para guru besar di Unhas, karena di sana banyak dokter, ada yang sampaikan kepada saya bahwa tidak 10 menit. Menurut ilmu kedokteran, itu manusia hanya mampu untuk bertahan 3 menit saja. Kalau 3 menit tidak ada udara, habis kehidupan. Nah, Allah kasih kita ini tidak pernah, Pak, tidak pernah berhenti. Sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, Allah senantiasa memberikan nikmat udara ini. Itu baru satu. Baru satu nikmat Allah, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita senantiasa syukuri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan syukur tiap hari kita ucapkan, tapi kadang-kadang kita tidak aplikasikan dalam kehidupan. Padahal ini satu kalimat yang kita ucapkan setiap hari, kalau itu diamalkan dalam kehidupan kita, kehidupan ini akan tenang, damai dan bahagia. Itu tadi yang disampaikan juga protokol. Alhamdulillah. Nah, kita jumpa dengan seseorang, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Selalu kita ucapkan, tetapi belum mampu kita mengaplikasikan, melaksanakan inti daripada alhamdulillah itu. Padahal alhamdulillah ini adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Siapa yang mampu memegang kuat alhamdulillah, kemudian diterapkan dalam hidupnya, yakin dan percaya, Pak, orang itu akan bahagia, tenang, damai dalam kehidupan dimanapun dia berada. Tentu bapak-bapak dan saudaraku yang mulia,
Kalau saya katakan alhamdulillah, apa artinya Pak? Segala puji milik Allah. Apa maksudnya itu? Disinilah banyak orang yang tidak paham bahwa maksud daripada alhamdulillah itu adalah pujian itu hanya milik Allah. Manusia tidak punya hak untuk dipuji. Nah, siapa orang yang ada keinginan dalam dirinya untuk dipuji, dihormati, disanjung, ini adalah sumber malapetaka. Jadi saya ulang, ini penting. Kalau kita mau hidup enak dalam hidup ini, cabut dalam diri kita keinginan untuk dihormati, keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dipuji, maka Bapak dan saudaraku yang mulia akan menikmati kehidupan ini dalam ketenangan dan kebahagiaan. Hadirin yang mulia, mari kita lihat dalam kehidupan biasa saja. Jadi kalau kita ini nggak mau dihormati, nggak mau disanjung, dipuji, enak hidup Pak. Ada orang yang hormat, alhamdulillah. Tidak ada yang hormat, tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah banyak orang sekarang ini yang betul-betul tergila-gila untuk dipuji dan dihormati. Padahal ini adalah sumber malapetaka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih contoh Pak, sederhana saja. Bapak dan saudaraku yang mulia, tinggalkan rumah dengan posisi hati tidak mau disanjung, dihormati dan dipuji, enak kita jalan itu Pak. Dan biayanya sederhana, penampilan sederhana, pakaian sederhana, apapun yang kita pakai sederhana saja. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk dipuji dan disanjung. Bahkan kemarin itu di Kompleks Unhas Antang, Makassar itu ada orang velg mobilnya Pak, velg mobil. Saya tanya, berapa kita belikan ini velg 4? Dia bilang 40 juta. Saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk apa velg mobil 40 juta Pak? Nah sama aja itu velg biasa itu. Apa kenikmatan ketika kita memakai velg yang 40 juta itu? Paling-paling orang bilang, bagusnya Pak velgnya mobil tak. Begitu saja Pak. Padahal 40 juta itu harganya itu bagusnya velgnya mobil tak Pak. Dan itu membuat kita susah Pak. Yang membuat kita susah itu bukan karena apa-apa Pak. Karena prestise. Mau dihanjung, mau dihormati. Sehingga sesuatu yang kita tidak bisa beli, kita beli. Kita usahakan. Kalau perlu kita berutang. Demi suatu gengsi. Padahal gengsi ini adalah sumber malapetaka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba Bapak-bapak, saya tanya kalau ada pakaian tak baru Pak, apakah baju, sandal atau apa-apa, harganya mahal, apa yang Bapak lakukan? Kasih lihat orang, ini. Untuk apa itu semuanya? Biasa-biasa saja itu kita perlihatkan. Dan harganya mahal, kita bikin susah. Sebentar lagi kalau lebaran ini, itu kadang-kadang horden Pak, masih bagus itu. Diganti itu. Enak Tommy itu na bilang kalau ada orang tamu, Bu, bagusnya ini horden tak? Bagusnya baju tak? Dia bilang, ya memang bagus, mahal ini. Tapi dalam hatinya, aku cicil gitu. Apa kok? Jadi hadirin yang mulia, kita bikin susah diri. Padahal tiap hari kita sebut alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Manusia tidak punya hak untuk dipuji. Siapa orang yang ingin mengambil haknya Allah, dia tidak akan hidup tenang dalam hidupnya. Karena kenapa? Bukan miliknya. Pujian, sanjungan, penghormatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Contohnya praktek Pak. Saya itu kalau di kampus mengajar di di kelas, itu hubungan dosen dengan mahasiswa. Itu di dalam kelas. Keluar ke kelas, maka semua mahasiswa saya anggap sebagai sahabat. Saya tidur sama-sama, saya jalan sama-sama, dia hormat alhamdulillah, tidak hormat saya tidak urus. Alangkah indahnya hidup ini, hidup dengan kesederhanaan, kuncinya hanya satu, terapkan alhamdulillah dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah memberikan kesempatan, Pak, kenikmatan kita untuk istiqamah mengamalkan ini agama. Saya yakin bapak-bapak ini semua, rata-rata masjid itu kalau sudah 10 kedua itu sudah berkurang itu. Jadi apa yang kita bisa dapat ini? Pertama memang banyak sekali. Begitu masuk 10 kedua kurang. Pelajaran berharga yang kita dapatkan, ternyata istiqamah itu bukan persoalan biasa. Ternyata mengamalkan agama dengan rutin itu adalah taufik dan hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bapak-bapak, Allah masih kasih kesempatan untuk senantiasa mengamalkan ini agama. Dan orang yang istiqamah Pak ini enggak ada susah dalam hidupnya itu. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahsanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, seluruh perintah Allah dikerjakan, seluruh larangan Allah ditinggalkan, dan dia rutin istiqamah memegang itu, maka apa yang hasilnya Pak? Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan turunkan malaikat, turun terus menerus. Itu kalau bahasa Arab Pak, tatanazzalu tidak berhenti tuh. Turun terus. Apa yang dibisikkan? Dia akan membisikkan ke hati kita, Allah takhafu, tidak usah kau takut. Wala tahsanu, tidak usah kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia akan membisikkan kepada kita, wahai saudaraku, kau adalah calon penghuni surga. Yang langkah indahnya Pak, kalau kita istiqamah mengamalkan agama. Bahkan suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi orang dari kalau bahasa Arabnya itu dikatakan suku Badui, orang Badui artinya orang desa lah, yang datang bertanya kepada Nabi. Kemudian pertanyaannya itu luar biasa sederhana saja. Dia katakan, ya Rasul, dullani ala amal idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasul, tunjukkan kepada aku amal, dan kalau saya amalkan, saya akan masuk surga. Nabi tidak panjang jawabannya Pak, sederhana saja. Pertama, antashhada alla ilaha illallah wa la tusyriku bihi syai'an. Kau bersaksi tidak ada Allah ilah yang harus disembah dan jangan musyrik. Intinya jangan musyrik. Yang kedua, wa tuqimus shalatal maktubah. Kemudian yang ketiga, wa tasuma Ramadan. Yang ketiga, yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Jadi 4. Nah, pertama ini jangan musyrik. Sebenarnya Pak, manusia ini siapapun orangnya, apakah dia ateis, mengatakan dirinya ateis, tidak mungkin manusia tidak bertuhan. Buktinya waktu Fir'aun, ini Fir'aun bukan siapa-siapa Pak. Dia adalah orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kita bisa baca dalam Al-Quran. Tetapi ketika Fir'aun akan meninggal dunia, di dalam hati nuraninya muncul, begitu dalam sakaratul maut, dia katakan, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tapi sudah sampai nafas kerongkongan. Artinya manusia itu pasti punya naluri ketuhanan. Tidak mungkin manusia tidak bertuhan. Makanya dalam agama kita ada yang disebut mukmin, ada yang disebut dengan musyrik. Mukmin itu artinya bertuhan kepada satu. Musyrik artinya bertuhan lebih dari satu. Jadi hadirin yang mulia, tidak mungkin orang itu tidak bertuhan. Pasti orang bertuhan. Cuma ada yang bertuhan kepada satu, ada yang bertuhan lebih dari satu. Yang bertuhan satu namanya mukmin, yang bertuhan lebih dari satu itulah yang disebut dengan musyrik. Hadirin bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu tadi dikatakan tunjukkan kepada aku suatu amal. Yang pertama jangan musyrik. Yang kedua, kau kerjakan salat yang wajib-wajib saja. Artinya lohor, asar,
Tidak ada tambahan-tambahan, yang wajib-wajib saja. Kemudian kau puasa Ramadan dan kau keluarkan zakat yang diwajibkan. 3 penting ini Pak. Salat, puasa, zakat. Kemudian dia katakan, ya Rasul, pokoknya semenjak saya datang di hadapan kamu ya Rasul, saya tidak akan tambah dan saya tidak akan mengurangi. Saya hanya memelihara salat berjamaah dengan rutin, saya puasa Ramadan saja, dan saya keluarkan zakat. Itu saja yang saya kerjakan Rasul sampai saya meninggal dunia. Rasul mengatakan silahkan. Begitu orang itu pergi, maka Nabi sampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kamu melihat penduduk surga, inilah orangnya. Artinya dia tidak mengatakan saya mau duha, mau sahur, pokoknya banyak. Tidak, saya akan pelihara salat yang wajib dengan rutin. Saya akan puasa Ramadan dengan rutin. Saya akan bayar zakat dengan rutin. Itu saja ya Rasul. Saya tidak akan tambah dan saya tidak akan mengurangi. Nabi katakan ini adalah calon penghuni surga. Begitu hebatnya yang namanya amal istiqamah. Sehingga Nabi katakan ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah bukan banyak Pak, bukan. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan rutin sekalipun jumlahnya sedikit. Hadirin yang mulia, coba perasaan juga kita. Mana yang terasa nikmat Bapak-bapak? Satu hari Bapak langsung baca 5 juz. Kemudian 1 minggu nggak pernah lagi mengaji. Atau satu hari Bapak baca 2 lembar. Besok lagi baca 2 lembar. Lusa lagi baca 2 lembar. 5 hari Pak, 2 lembar, 2 lembar. Akan terasa nikmat kita merasakan bacaan Al-Quran itu. Inilah yang disebut Nabi ahabbul amali ilallahi adwamu wa in qalla. Apa kehebatan amal yang dilakukan dengan istiqamah Pak? Dalam hadis Rasulullah SAW jelaskan, amal yang dilakukan dengan istiqamah, waktu kita berada di tempat kita, maka Allah akan memberikan pahala Pak, terus menerus kalau terjadi suatu saat kita jatuh sakit. Misalnya begini, Bapak dan Ibu sudah terbiasa misalnya salat tahajud, sudah terbiasa salat duha. Suatu saat atau sudah terbiasa baca Quran, suatu saat kita jatuh sakit, kita tidak bisa lagi kerjakan tahajud, duha, baca Quran. Allah tetap memberikan pahala kepada kita sekalipun kita tidak kerjakan. Karena itu pekerjaan sudah rutin kita lakukan. Jadi segala sesuatu yang rutin kita kerjakan, tiba kita ada musibah, kemudian kita tidak lakukan, Allah akan tetap memberikan pahala sekalipun kita tidak kerjakan. Makanya hadirin yang mulia, kalau misalnya taruhlah kemarin itu atau berangkat ke sini banyak yang tidak salat subuh. Karena pas jam 4.40 berangkat pesawat. Nah, padahal waktu itu subuh masuk jam 4.42. Jadi saya tengok-tengok teman-teman yang duduk-duduk saja di sebelah saya masuk waktu subuh Pak. Dia bilang ya Ustaz saja. Habis itu tidur lagi Pak. Dia bilang juga iya Ustaz. Jadi yang mulia, cuma kalau ada 2 pengecualian. Jadi kalau orang sudah mengamalkan satu Pak persoalan, perbuatan, kemudian dia musafir atau dia sakit, maka Allah tetap memberikan pahala sekalipun dia tidak kerjakan. Misalnya kita jadi musafir Pak, yang biasanya kita salat tahajud, tidak salat tahajud, Allah tetap memberikan salat tahajud karena kita dalam kondisi musafir. Inilah hebatnya amal yang dilakukan secara istiqamah. Dan ini mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk diterapkan. Perlu yang namanya kesabaran, perlu namanya kesungguhan. Mudah-mudahan Bapak-bapak semua, yang semua ini bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Dan semoga kita semua insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan, kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah, karena Allah sumber kebenaran. Toh kalau ada yang salah dan keliru, itu bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Yang jelas Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia,
Kalau kita mau enak dalam hidup, pegang kuat-kuat sederhana saja. Perbaiki hubungan dengan Allah. Harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. 1 juta teman itu masih kurang. Tapi 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Maka kalau kita baik kepada sesama manusia, baik kepada Allah, itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.